Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua yang boleh hadir di dalam rumah Tuhan maupun yang mengikuti ibadah secara online. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau bawa yang terbaik melalui ibadah kita pada saat hari ini. Kita percaya bahwa Allah menyertai, Allah yang ada bersama-sama dengan kami, terlebih di dalam setiap hati kita. Allah yang memenuhi setiap orang yang lapar dan haus. Tuhan sendiri yang akan memuaskan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita meninggikan namanya yang hidup, satu-satunya Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bertatalah atas kami Yesus. Kami memuji-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Sebab Engkau Allah kami yang kudus, Engkau yang mulia ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Kami sembah nama-Mu. Engkau Allah yang layak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus.
Raja damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami bersyukur kami boleh ada lagi di dalam rumah Tuhan. Kami mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan lewat pujian nyanyian kami. Biar segalanya kembali untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar sukacita surgamu ada di dalam tempat ini. Terlebih di setiap ruangan hati kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang boleh memimpin. Setiap kami pelayan Tuhan yang ambil bagian, Tuhan Yesus saja yang memimpin. Jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, biar merasakan kasih setia-Mu Tuhan yang kekal. Dan kami bersama-sama memberikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, sekali lagi shalom. Shalom. Boleh berikan salam di kanan kiri, depan belakang. Haleluya, berikan salam yang terbaik, jabat tangan ya. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, Oma-oma sekalian. Dan juga yang mengikuti ibadah online di rumah, tidak mengurangi sukacita kita. Walaupun kita terpisah secara jarak dan waktu, tapi percayalah kasih Tuhan itu tidak pernah terpisah ya, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan hadir bersama dengan kita semua, Bapak Ibu. Amin. Percaya Tuhan hadir. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita
puji nama Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa amin, segala raja. Masih tetap berdiri ya, masih kuat puji Tuhan. Haleluya, dengarlah suara nafiri, kita dipanggil untuk kabarkan Injilnya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Hey hey, kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Amin. Mari jemaat Tuhan, biarlah melalui pujian ini kita dikuatkan lagi ya, bahwa kita terpanggil untuk beritakan Injil Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Dari mana? Amin. Datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua, amin, dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Oh, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami Tuhan. Mari kita bangkit, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaan Tuhan. Oh Yesus, penuhi setiap kami Tuhan. Kami mau bangkit kabarkan Injil-Mu Yesus. Oh, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Dia Raja, Dia Raja. Amin. Siapakah Tuhan kita? Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Dia Raja di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah berkata bahwa Yesus itu Tuhan dan Raja dalam hidup kita, Dia menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Biar hidup kita ini mau dituntun oleh Tuhan. Biar hidup kita ini ada di dalam rancangan besar Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi biarlah kita tetap ada di dalam rencana Tuhan. Haleluya, Dia Raja dalam hidup kita. Amin.
Sungguh Tuhan Kau Raja dalam hidup kami. Takkan kami ragu untuk serahkan seluruh kehidupan kami yang memang dari awal adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh karena itu tuntun kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau tunduk di bawah otoritas-Mu Tuhan. Sebab kami memerlukan-Mu dalam hidup kami. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Hanya Engkau yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, Engkau. Haleluya, Yesus. Amin, amin, kami percaya. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
Dengan kasih Kristus, Saudari Fani akan pimpin kita untuk doa firman Tuhan. Selanjutnya mimbar ini saya serahkan kepada hambanya yang akan memberitakan firman Tuhan. Ucap syukur Tuhan buat kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Buat kesempatan yang Kau berikan Tuhan untuk kami boleh menyembah-Mu Tuhan, boleh berjumpa dengan pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kalau boleh kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan Tuhan. Biar Kau yang urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap apapun yang dibagikan Tuhan, setiap firman yang boleh dibagikan, biar itu boleh tertanam dalam hidup kami Tuhan, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Urapi setiap hati jemaat-jemaat-Mu yang hadir Tuhan, tempat ini Kau yang persiapkan tanah hati yang gembur Tuhan, untuk boleh ditanami benih firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bisa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Oh, puji Tuhan ya. Kita sudah diberkati mulai pujian penyembahan. Bapak Ibu diberkati mulai pujian penyembahan. Amin, haleluya. Ya, puji syukur pagi hari ini saya masih diberikan kepercayaan, kesempatan oleh Tuhan, oleh Ibu Gembala untuk sharing firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, zaman sekarang ini zaman yang serba cepat. Bukan hanya cepat, bukan hanya instan, tapi juga semuanya serba online. Ya, dulu zaman-zaman waktu pertama kali toko-toko online bermunculan, banyak orang yang ragu untuk beli, betul ya. Kalaupun beli, nggak mungkin beli yang elektronik karena takut rusak. Sekarang semuanya bisa beli di situ. Bukan hanya elektronik, bumbu dapur, sayur pun bisa dibeli, buah juga bisa dibeli. Ya, dulu yang mau beli handphone ragu-ragu, sekarang saya beli handphone beberapa kali lewat online. Laptop juga pernah lewat online. Ya, sekarang dimudahkan untuk beli sesuatu. Ya, bahkan ada yang istilahnya flash sale atau open PO. Ya, pesan dulu nanti barang dikirim. Tapi sebelum pemesanan ini, sistem pemesanan ini ada, sebetulnya Tuhan sudah lakukan dulu pemesanan 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lebih, tahun yang lalu ya, 2000 tahun yang lalu itu Yesus sudah melakukan pemesanan, open order duluan. Coba kita buka dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama ya, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Oke, kalau sudah kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bahkan sebelum kita lahir pun, kita sudah lunas dibeli. Sudah lunas. Ya, Jethro, Philip dan yang lain-lainnya itu sudah lunas dibeli dengan harga yang sangat mahal. Meskipun mereka masih enggak tahu. Mungkin anak kita punya anak lagi, cucu kita nanti akhirnya punya anak lagi. Itu pun sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tuhan sudah buka order, nanti anaknya ini sudah tak beli dan dibeli dengan harga yang mahal. Lunas semuanya, lunas. Ya, ayat ini mengingatkan kembali bahwa kita ini sebetulnya sudah dibeli, kita ini sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak lagi memiliki diri kita sendiri. Ya, tapi kita menjadi miliknya Tuhan. Katakan kalau saya membeli Roland itu, ya, keyboard piano yang ada di belakang. Kalau itu saya beli dari Andrew, saya beli dari gereja ini, berarti itu menjadi hak milik saya. Semuanya itu menjadi hak milik saya. Mau saya apain, mau saya pakai, terserah. Enggak saya pakai, terserah, saya kasihkan orang lain, itu juga terserah. Itu karena itu sudah menjadi milik saya.
Sama seperti kehidupan kita, kita ini pun juga milik Tuhan. Karena itu ada disebutkan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh itu satu, bukan bagian tubuh, jiwa, dan roh, tapi satu kesatuan tubuh ini milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Kalau kita sudah dibeli dan kita menjadi haknya Tuhan, berarti hidup kita adalah menjadi tanggung jawab Tuhan. Hidup kita menjadi tanggung jawab Tuhan. Loh, kan sudah dibeli sama Tuhan, berarti kalau hidup kita sehari-hari, itu adalah tanggung jawabnya Tuhan. Benar enggak Bapak Ibu? Ya, kalau kita sudah dibeli, apapun yang Tuhan lakukan terhadap kita, itu adalah tanggung jawabnya Tuhan. Itu adalah haknya Tuhan. Ada haknya Tuhan dan ada tanggung jawabnya Tuhan. Kalau kita lihat semasa Yesus ada di dalam bumi ini, apa sih yang Tuhan janjikan sebelum dia membeli lunas kita, sebelum kematiannya? Yang pertama adalah penyertaan. Tuhan menyertai kita. Ketika kita sudah dibeli lunas dan kita menjadi milik Tuhan, Tuhan menyertai tiap langkah kehidupan kita. Kita disertai tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu. Bukan hanya saat kita berada di posisi yang enak, dalam sukacita, dalam hal-hal yang menggembirakan hati kita. Bahkan di saat kita terpuruk sekalipun, dalam lembah kekelaman sekalipun, ada penyertaan Yesus di situ. Ketika Lazarus mati, dikatakan, maka menangislah Yesus. Yesus menangis bukan karena ketidakpercayaan Maria, Marta, dan murid-muridnya. Tapi Yesus menangis karena dia berempati kepada keluarga ini. Dia tahu kehilangan seseorang itu sangat luar biasa. Ada penyertaan Tuhan. Ketika dia beli kita, dia juga tidak hanya cuma beli, dia kasih penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Selain penyertaan, dia juga memberikan kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan kita. Ya, dalam firman Tuhan dikatakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, Tuhan sudah cukupkan segala kebutuhan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita mau katakan juga, kalau kita mencari kita pasti mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Minta Tuhan akan kasih. Kalau segala sesuatunya itu berhubungan dengan kebutuhan kita. Hidup kita terjamin karena hidup kita ini sekarang adalah milik Tuhan. Ya, kita tidak usah khawatir, tidak usah takut, semuanya Tuhan sudah adakan dalam hidup kita. Jadi penyertaan, kemudian pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga, ketika hidup kita sudah dibeli lunas menjadi hak milik Tuhan, ada pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada pembelaan Tuhan. Ketika murid-murid, ya, mereka berjalan-jalan di tengah-tengah ladang gandum, di pinggir ladang gandum, tangannya ini, ya apa istilah bahasa Surabaya, nyanyil atau apa ya, tangannya ini mengambil gandum, iseng gitu mungkin ya. Mereka lupa kalau itu hari Sabat. Hari Sabat orang nggak boleh bekerja. Mengambil gandum diartikan bekerja. Oh, dimarahin nih sama orang-orang Farisi. Terus makan juga mereka, kok enggak pernah puasa. Kita lihat, Yesus loh yang belani murid-murid. Yesus yang belani murid-murid. Ketika hidup kita ada dalam posisi yang diserang oleh kanan kiri, oleh segala suatu orang yang mungkin ada kesalahan dalam kehidupan kita, atau apapun itu orang yang enggak suka sama kita, Yesus yang berdiri di depan kita membela kita. Karena kita, hidup kita sudah ada dalam tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan sendiri yang membela kita. Kalau Tuhan beserta kita, siapa yang jadi lawan kita? Tidak ada, haleluya. Tidak ada. Karena Tuhan adalah pembela. Lagu-lagu pujian tadi mengatakan Yesus adalah Raja, segala keperkasaannya luar biasa. Itu yang akan membela kita. Yesus, Raja itu, dialah yang akan membela kita. Asing enggak sudah dibeli lunas dari dosa, dari maut, dibawa kepada terang, dikasih penyertaan, dikasih kepenuhan atas kebutuhan, dibelani. Luar biasa enggak hidup kita ini? Luar biasa loh Bapak Ibu. Apalagi kalau kita dibeli oleh Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan dalam hidup kita? Sebetulnya Tuhan tidak bertanggung jawab dalam hidup kita. Ya, tidak bertanggung jawab, bukan
Tuhan lepas tanggung jawab, enggak. Tapi ini adalah karena janji Tuhan yang harus Tuhan genapi, yang Tuhan pasti genapi dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah mujizat. Oh, ya, mujizat. Kalau kita lihat kehidupan Yesus dari sehari ke hari, dia selalu melakukan mujizat. Dan Tuhan rindu melakukan mujizat itu dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, dalam keluarga kita, untuk masa depan kita, untuk anak-anak kita. Tuhan rindu untuk melakukan mujizat dan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita ini sudah milik Tuhan. Kita milik Tuhan. Tuhan itu sumber mujizat. Pasti dikasih deh kita mujizat. Asal kita mau percaya kepada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu. Selanjutnya ketika kita menjadi milik Tuhan, kita mendapat jaminan rumah di surga. Oh, luar biasa ya. Kita mendapat jaminan rumah di surga. Yesus berkata, aku akan naik ke Bapa dan aku akan mempersiapkan tempat bagimu. Tempat bagi siapa? Bagi kita semua yang sudah dibeli dengan harga yang lunas, dibayar. Kita ada jaminan mendapatkan tempat di surga. Ya. Kalau yang lain masih janji, kita ada jaminan, garansi dari Yesus sendiri bahwa rumah kita nanti di surga. Nanti kalau sudah selesai, sudah jadi, tinggal giliran waktunya dipanggil satu. Siapa dulu ya? Nah, itu janji-janji Tuhan. Ya. Kemudian ini beberapa janji Tuhan. Tuhan juga, Yesus menjanjikan Roh Kudus, Roh penolong dalam kehidupan kita. Jadi enggak ditinggalkan sendiri. Ya, Yesus terbatas pada satu tempat. Roh Kudus bisa berada di tempat pada waktu yang bersamaan. Yesus sebagai manusia ya, karena keberadaan Yesus sebagai manusia, dia terbatas hanya pada satu tempat saja. Tapi Roh Kudus bisa ada di mana-mana. Dan ini yang Yesus janjikan, Yesus berikan dalam kehidupan kita. Sebetulnya hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, komplit. Sudah Tuhan lengkapi sedemikian rupa. Benar enggak? Bukan hanya masalah jasmani, bukan hanya masalah masa depan, bahkan masa depan sekali sudah Tuhan siapkan dengan luar biasa. Ya, karena apa? Karena dikatakan Tuhan adalah kasih. Jadi bukan Tuhan itu punya sifat kasih, beda ya. Tapi kasih itu sendiri adalah Tuhan. Dan Tuhan itu sendiri adalah kasih. Ya, Tuhan itu adalah kasih. Dia mengasihi kita sedemikian rupa, sehingga dia mengaruniakan putranya, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Jadi fair enggak Bapak Ibu kira-kira kalau Tuhan, ini kita sudah jadi milik Tuhan, Tuhan menginginkan sesuatu untuk kita lakukan, adil enggak? Adil kan? Kalau Tuhan inginkan sesuatu dalam kehidupan kita, adil enggak kita serahkan kepada Tuhan? Sepakat ya, adil itu fair ya. Bahwa kalau Tuhan menginginkan sesuatu, karena kita ini milik Tuhan, ya kita enggak bisa berbuat apa-apa selain menyerahkan itu kepada Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Kita sepakat itu, kita masuk yang kedua. Bagian yang kedua, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh ini satu kesatuan. Satu kesatuan, ada roh, jiwa, dan tubuh. Ya, ada roh, jiwa, dan tubuh. Nah, Yesus sudah menjanjikan banyak hal dalam kehidupan kita. Tetapi kadang dalam hidup kita ini masih, kalau bahasa kita sebagai anak ya, kita ini kadang masih nakal. Nakalnya apa? Kita pengen mendapatkan semua janji Tuhan, tapi di satu sisi, pikiran kita, kehidupan kita masih memegang erat, memegang kuat yang namanya ketakutan, yang namanya kekhawatiran, yang namanya kebencian, dendam, iri hati,
Tuhan ingin adakan mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan ingin adakan segala sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Tapi di satu sisi, kita masih memegang yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kebencian, dendam, jengkel, dan lain sebagainya. Padahal dalam ayat ini dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Namanya khawatir, takut, itu normal, manusiawi. Tetapi kalau kekhawatiran dan ketakutan itu akhirnya sampai menguasai hidup kita, berarti kita seakan-akan mempertanyakan kemampuan Tuhan dalam memberkati kita. Kalau masih ada kebencian, dendam, jengkel, iri hati dalam kehidupan kita, berarti kita tidak memancarkan kasih. Padahal kasih sendiri adalah Tuhan, pemilik kita. Seharusnya kita memancarkan kasih. Ya, coba kita lihat, bisa video. Coba kita lihat ilustrasinya ya, seperti apa. Nah, anak kecilnya nangis. Nah, ya. Tuh, udah ditutup. Nangis lagi. Padahal nggak ada apa-apa di situ. Dia bisa dikeluarkan tangannya. Ya, terkadang kita sama seperti anak kecil itu. Cari sesuatu, megang kekhawatiran, ketakutan, kebencian, terus nangis, Tuhan aku takut. Tuhan, aku masih benci sama orang itu. Dikeluarin, sudah bisa ditutup. Kita sendiri lagi masukin. Kita sendiri yang nangis. Ya, dalam Alkitab, ya, ada beberapa contoh Tuhan itu ingin kita melepaskan sesuatu yang menjadi ganjalan dalam kehidupan kita. Contoh yang paling ini adalah Abraham di Perjanjian Lama. Abraham, kita tahu kisah Abraham. Sampai suatu saat Abraham mengusir Ismail. Ya, Abraham mengusir. Kenapa sih kok Abraham mengusir Ismail? Dan dikatakan dalam firman Tuhan seolah Tuhan pun mengizinkan Abraham melakukannya. Kenapa? Karena Abraham setiap kali dia melihat Ismail, dia merasa dia melihat kesalahannya dia. Dia melihat ketidakpercayaannya dia terhadap Tuhan. Tuhan kan sudah ngomong, kamu akan menjadi bapa segala bangsa, karena keturunanmu mereka akan diberkati, berkatmu akan turun temurun. Ya, karena dia goyah, dia dan istrinya goyah, dia mengambil Ismail untuk melahirkan anak. Jadi ketika Ishak sudah lahir, ketika dia melihat Ismail diusir ketika sudah besar ya. Ketika dia melihat Ismail, dia merasa bersalah kepada Tuhan. Setiap kali dia melihat Ismail, dia berada perasaan berdosa kepada Tuhan karena dia tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Makanya ketika si Ismail ini diusir, ada persetujuan Tuhan di situ. Kenapa? Diusir dari tempatnya, karena kalau kita lihat ketika Abraham meninggal, Ismail pun datang. Ismail pun diberkati. Bukan berarti Abraham lepas tangan, tapi dipisahkan dari Ishak. Dipisahkan dari kehidupan Abraham. Tuhan ingin kita melepaskan segala sesuatu yang mengikat kita, supaya Tuhan bisa bekerja lebih lagi, sempurna. Ya, Tuhan ingin supaya kita tidak ada ganjalan dalam kehidupan kita. Ya, kenapa kalau si Ismail tetap ada di situ, nanti kejadiannya itu banyaknya isinya tentang Ismail daripada Ishak. Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, baca Kejadian, baca tentang kisahnya Abraham dan Ishak. Ishak itu di dalam Alkitab cuma disebutkan beberapa kali. Coba dilihat, mungkin enggak sampai 10 kali disebutkan. Ya. Tuhan ingin Abraham fokus pada anak perjanjian. Tuhan ingin dalam kehidupan kita ini fokus sama Tuhan. Jangan ada sesuatu yang mengikat kita. Jangan ada sesuatu yang menjadi ganjalan dalam kehidupan kita. Ada sebuah lukisan, Bapak Ibu pasti pernah tahu. Lukisan ini lama sekali. Sejak saya masih sekolah, masih SD, sudah ada.
Yesus mengetok pintu, benar ya? Pintu, dan itu digambarkan seperti hati, seperti itu ya. Yesus mengetok. Yang menarik adalah saya enggak begitu mengamati lukisan itu, gambar itu, tapi setelah saya besar, saya baca artikel, akhirnya saya lihat pintu itu, yang menarik ya, pintu itu tidak ada gagangnya dari luar. Pintu itu hanya ada gagang dari dalam. Artinya apa? Yang bisa membuka pintu itu hanyalah tuan rumah. Suatu gambaran yang sangat mengena di hati. Meskipun kita ini milik Tuhan, Tuhan punya hak untuk mengobok-ngobok, istilahnya sampai kedalaman hati kita. Tapi Tuhan ingin kita sendiri yang menyerahkannya ke tangan Tuhan. Tuhan sendiri ingin kita sendiri yang datang kepada Tuhan. Tuhan, kuserahkan semuanya ke dalam tangan. Ketakutanku, kegelisahanku, kebencianku, Tuhan ingin kita sendiri yang menyerahkan kepada Tuhan. Lah kok enak semuanya Tuhan, ya kan? Kita sebagai manusia juga harus proaktif, ya. Ada satu lagi contoh, ini di Perjanjian Baru. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yang paling kena mental ada 2 orang murid Yesus. Yang pertama Yudas, kita tahu akhir kisahnya dia bunuh diri. Yang kedua adalah Petrus, menyangkal Yesus 3 kali. Ini orang yang paling berani, paling nekat, ya. Petrus, dia benar-benar kena harga dirinya ketika dia ngomong, aku siap mati demi engkau Yesus, tapi akhirnya dia nyangkal kenal Yesus. Jadi ketika akhirnya Yesus bangkit, bertemu lagi dalam suatu kisah dan berjalan bersama-sama, Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah kamu mengasihiku? Berapa kali Yesus bertanya? 3 kali. Bukan tanpa sebab 3 kali. Karena Yesus ingin memulihkan Petrus, bukan hanya dirinya, tapi Yesus ingin memulihkan Petrus di depan murid-murid yang lain. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Petrus, apakah kamu agape aku? Petrus menjawab, aku filio ya kalau nggak salah. Demikian akhirnya Yesus bertanya 3 kali. Pertanyaan yang sama sebetulnya diberikan kepada kita. Stephen, apakah kamu mengasihi aku? Aku mengasihimu Tuhan. Kamu tahu hatiku, engkau tahu hatiku, aku mengasihimu. Lah kok masih ada ketakutan? Kok masih ada kebencian? Pertanyaan yang sama buat kita masing-masing pagi ini. Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kenapa masih ada ketakutan? Kenapa masih ada kekhawatiran? Kenapa masih ada kebencian? Kenapa masih ada iri hati, dendam dan lain sebagainya? Kalaupun ada, serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya. Justru ketika kita punya masalah seperti itu, datang kepada Tuhan. Jangan menjauhi waktu-waktu ibadah, tempat-tempat jam-jam ibadah kita. Justru ketika kita memiliki perasaan seperti itu, datang selesaikan di hadapan Tuhan. Tuhan loh enggak pernah nolak. Tuhan itu selalu terbuka, tangannya terbuka. Tidak ada syarat ketentuan datang sama Tuhan itu. Selesaikan dulu masalahmu, baru datang sama saya. Enggak. Ya. Mungkin kalau kita sebagai orang tua ngeliat anak, ayo kerjakan dulu tugasmu, nanti tak belikan es krim. Rapikan dulu mainanmu, nanti tak masakin Indomie. Syarat dan ketentuan. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan syarat. Apapun kondisi kita, Dia ingin memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki hati kita. Ya, supaya tidak ada keraguan lagi, supaya tidak ada lagi yang mengikat kita, supaya tidak ada lagi
yang menghalangi kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan pengen loh, Tuhan rindu, jauh lebih rindu daripada kita melihat hidup kita ini diberkati secara 100%. Melihat kehidupan kita ini mendapatkan berkelimpahan bukan hanya tentang harta ya Bapak Ibu, jangan salah. Berkelimpahan bukan hanya tentang harta. Berkelimpahan itu dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam pengharapan, berkelimpahan seperti itu. Ya. Mungkin ada yang bilang, iya Stephen ngomong gitu enak, ya. Sudah mapan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami ketakutan. Pernah mengalami ketakutan. Ketika anak saya mau kuliah, saya tahu biaya kuliah di Surabaya ini seperti apa, ya. Luar biasa. Makanya saya arahkan dia untuk keluar negeri, paling enggak biaya kuliah kan saya enggak bayar. Cuma nyangoni aja per bulannya. Akhirnya ketika dia milih kuliah di tempat yang jauh di sana dan yang mahal itu katanya, terus gimana transportasinya? Saya mikir seperti itu. Istri saya bilang, nanti dapat mobil. Saya mikir, saya hitung-hitung, nggak masuk akal dapat mobil. Saya hitung-hitung lagi untuk biaya masuknya, SPP-nya segala macam, nggak masuk ini hitungan saya. Akhirnya saya serahkan sama Tuhan. Semuanya saya serahkan sama Tuhan. Serah Tuhan. Tuhan gak akan mempermalukan orang yang berharap kepadamu. Saya cuma pegang janji Tuhan. Cuma pegang janji Tuhan. Nyatanya, puji Tuhan, semuanya tercukupi. Bukan karena saya kuat, enggak. Tapi karena hidup saya sudah dibeli oleh Tuhan. Ketika hidup saya sudah dibeli Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan? Tuhan tahu. Dan Tuhan bertanggung jawab atas janji-janjinya, menggenapi semua dalam kehidupan. Tapi Tuhan ingin supaya kita berpegang teguh sama janji Tuhan. 100%. Kalau Bapak Ibu tahu, lihat ya orang yang naik gunung, itu kan biasanya pakai tali, seling gitu ya. Namanya tali, terus mereka mengikatkannya pada satu yang ikatan, ini lepas, sudah pasti mati. Ini bisa dibuka, ini bisa ditutup. Kalau ini lepas, mati. Hidup kita pun sama. Kita harus melekatkan diri kita sama Tuhan. Bukan melekatkan diri kita pada ketakutan kita, pada masalah kita, pada kekhawatiran kita, pada kebencian, kejengkelan kita, kegelisahan kita, tapi melekatkan iman kita kepada Sang Pemilik kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu ingin diberkati? Bapak Ibu ingin diberkati? Lepaskan semua itu di hadapan Tuhan. Segala ketakutanmu, segala kekhawatiranmu, apapun itu yang menjadi penghalang berkat Tuhan dalam kehidupan kita, serahkan semuanya. Tuhan suka yang kayak gitu-gitu. Suka apa? Suka kejujuran kita. Oh Tuhan, aku enggak sanggup, ya. Tuhan, aku ada ketakutan. Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan, aku kok susah melepaskan kebencian. Ampuni, Tuhan berikan kasih. Apalagi? Apalagi kalau kita mau melakukan itu sendiri, susah. Tapi Roh Kudus Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sang penolong, sang penghibur. Itu yang akan membantu kita, menguatkan kita. Ya. Mari saya undang pemain musik kembali ke depan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu. Sebagai ibadah yang sejati, Bapakku persembahkan tubuh. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai
persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, maukah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita memang mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, serahkan semuanya di hadapan Tuhan, serahkan semuanya. Jangan ditutup-tutupi. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah kita. Tapi Tuhan ingin kita sendiri yang ngomong sama Tuhan. Tuhan rindu kita melepaskannya. Tuhan rindu kita bicara kepadanya dari hati ke hati. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Haleluya. Haleluya Bapa. Kami mau persembahkan tubuh kami. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Biar jemaat saja nyanyikan pujian ini.
Kami bersyukur Tuhan. Hidup kami menjadi milik-Mu ya Bapa. Di tangan-Mu Tuhan ada jaminan keselamatan. Di tangan-Mu Tuhan ada jaminan kemenangan. Ada jaminan pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan kami. Jaminan atas masa depan kami Tuhan. Haleluya, sudah sewajarnya Kamu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Roh jiwa tubuh kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Oh penjunan yang agung, bentuklah kehidupan kami. Kalau masih ada yang tidak berkenan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala kekhawatiran kami, segala kecemasan, ketakutan, kebencian, iri hati, segala sesuatu yang tidak berkenan kami serahkan di bawah kaki-Mu. Kami mau lepaskan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bekerjalah lebih lagi ya Roh Kudus. Bekerjalah lebih lagi. Sehingga kemuliaan Tuhan nampak nyata dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Percaya Tuhan hadir bersama dengan kita semua.